ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى الكريم من بلاد المساجد والرجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال تعالى ما تعلمون على الآيات. Saudara Ustaz Soli Presiden 2035 karena Presiden 2024 tinggal berapa hari lagi jadi ya, biar nanti 2 periode sudah itu baru dia. Bapak Ibu sekalian, insya Allah Allah Ta'ala tidak ada yang utama dan pertama adalah rasa syukur puji dan puji kita dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang atas rahmat taufik dan hidayahnya masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita bisa bermuajah di dalam salat subuh berjemaah pagi hari ini dan kita lanjutkan dengan sedikit tausiah atau tarbiyah. Tidak lupa salat dan salam kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in sampai kepada kita sekalian. Saya pertama bersyukur buat adik kami yang muda saya karena pada musim-musim begini saya itu dianggap common enemy, musuh bersama semua orang, sehingga saya anggap luar biasa juga saya di sini. Tapi tadi saya sudah diingatkan oleh imam rakaat pertama itu bagaimana bersupaya hikmah dan bijaksana, sehingga saya insya Allah memperhatikan rakaat pertama surah yang dibaca oleh imam kita. Tapi tadi sudah dijelaskan bahwa tema kita dalam waktu relatif singkat, tanggung jawab muslim sebagai khalifah fil ardh. Imam Ghazali dalam salah satu bukunya mengisahkan tentang orang yang dicintai Allah. Kisah itu beliau mengisahkan tentang seorang ahli ibadah namanya Abu Hisham. Abu Hisham ini puluhan tahun tidak pernah tinggalkan tahajudnya 8 rakaat, witir 3 rakaat. Tidak pernah tinggalkan duhanya puluhan tahun. Ada 2 rakaat, ada 4 rakaat, bahkan terkadang 8 rakaat. Beliau tidak pernah meninggalkan saum Senin Kamis 13, 14, 15 bulan Hijriah. Puluhan tahun. Satu malam pukul 2 pagi beliau keluar ke sumur di luar rumah untuk ambil wudu untuk tahajud seperti biasa. Tiba-tiba beliau melihat ada seorang sosok pemuda ganteng duduk di atas sumur. Kaget beliau. Tapi karena beliau ahli ibadah, tidak takut, tidak pisang atau tidak lari. Beliau malah bertanya, "Anda siapa?" "Saya malaikat." "Oh, ngapain di sini?" "Saya mau datang catat orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Abu Hisham lihat di tangan malaikat itu ada satu buku tebal. Dan Abu Hisham itu apa? Ini daftar orang-orang yang dicintai Allah. Dalam hati Abu Hisham, tentu saja nama saya ada di sini. Tapi untuk menghilangkan penasarannya, bisa dibuka. Lihat. Maka malaikat buka. Sampai habis, tidak ada namanya. Wah, kaget. Oh, mungkin terlewat. Coba sekali lagi, pelan-pelan, satu. Sampai habis buku tebal itu tidak ada namanya. Tersungkur dia ke belakang, terduduk, hampir pingsan begitu. Terus dia tanya, "Kenapa nama saya tidak ada?" Kata malaikat, "Sebenarnya saya kesini mau mencatat nama Anda, karena saya tahu Anda ahli ibadah, tidak pernah tinggalkan tahajud, tidak pernah tinggalkan duha, tidak pernah tinggalkan sholat. Tapi begitu saya mau catat nama Anda, saya ditegur ya Allah, jangan catat namanya. Allah melarang mencatat nama. Kata Abu Hisham, kenapa? Karena menurut Allah, tahajud Anda, doa Anda, sholat Anda itu urusan
pribadi Anda dengan Allah. Tetangga kanan Anda, tetangga kiri Anda, tetangga depan Anda, tetangga belakang Anda kelaparan, Anda tidak peduli. Anak sakit tidak bisa berobat, Anda tidak peduli. Anaknya tidak bisa sekolah karena tidak ada uang, Anda tidak peduli. Jadi inti yang saya mau sampaikan dalam isyarat adalah orang yang dicintai Allah bukan ibadah budian, bukan ibadah dunia. Insya Allah masuk surga dia, tapi bukan tergolong orang dicinta. Orang yang dicintai Allah adalah melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban sebagai khalifah. Wajib kalau Rabbuka lil malaikat inti jalan fa'alyu khalifah. Dan ketika Allah menyampaikan kepada para malaikat, Allah akan ciptakan khalifah di muka bumi. Kalau kita baca terjemahan Departemen Agama, disebutkan bahwa malaikat komplain, protes. Tapi kalau kita baca terjemahan Al-Quran terbitan Arab Saudi, itu bukan komplain, bukan protes, tapi tabayun. Malaikat tabayun. Kenapa? Karena dalam ayat itu Allah tidak mengatakan khalifah itu modelnya seperti apa. Cuma Allah baru melaksanakan salah satu fungsi sebagai perencana. Allah sebagai planner, perencana. Sementara para malaikat menyaksikan setiap hari jin dengan jin berantem, pertumpahan darah, menyaksikan dinosaur A, dinosaur B, dinosaur berantem, pertumpahan darah. Maka itulah kemudian mereka tabayun. Untuk itu dalam dialog Al-Baqarah 30 sampai 33 Bapak Ibu nanti baca. Kita lihat kata Allah, jika kamu benar, coba sebutkan nama benda-benda ini. Kata para malaikat, tidak ada yang kami tahu kecuali yang terjadi. Maka setelah Adam diciptakan pada peristiwa kesempatan yang lain, maka dihadapkan para malaikat. Maka kemudian Allah bertanya kepada Adam, sebutkan nama benda-benda. Tentu saja dengan hidayah dari Allah, maka Adam menyebutkan batu, kayu, besi, kursi, dan seterusnya. Jadi ilmu dari semua ilmu di dunia itu ada iwailah, ilmu lingkungan. Tidak ada satu kehidupan tanpa lingkungan. Dan hari ini kita dapat musibah, kita dapat cobaan karena kita tidak memperhatikan hal itu. Hujan 2-3 jam dari Aceh sampai Barat, banjir. Karena telah terjadi kerusakan darat dan laut karena tangan-tangan manusia itu sendiri. Apalagi membangun IKN yang ratusan ribu hektar dengan cara koruptif. Oh, saya masuk ke daerah rawan. Tapi ini terlanjur 8 tahun saya di KPK, jadi saya tahu bahwa itu adalah korupsi. Tidak ibu kota, tidak ada kaitannya dengan kesejahteraan rakyat, tidak ada hubungan. Hanya 200-an ribu PNS yang bertugas di sana, itu pun disogok dengan dinaikkan insentif untuk bisa mau ke sana. Sementara ada 500 ribu daerah Kalimantan Timur, ada 200-an juta rakyat Indonesia. Yang benar adalah membangun kota-kota metropolitan di 36 provinsi. Itu yang benar. Sehingga rakyat di 36 provinsi menikmati. Oke, kita kembali ke laptop. Sebab tadi Imam Rektor pertama sudah mengingatkan saya tidak masuk ke daerah rawan. Marga saya itu bukan hanya bapak kedua tadi sulit mengucapkan. Saya kecil waktu SD saya protes sama kaki saya.
marganya susah banget kek. Kata kakek saya, itu sebenarnya bahasa Arab. Hiya, ma, huwa. Hiya, dia perempuan. Ma, apa yang huwa, dia Allah. Jadi, nenek perempuan kami sekian ratus tahun lagi itu, yang diri Allah untuk menjadi istri dari kakek saya ratusan tahun lalu. Hiya, ma, huwa. Bahasa Arab. Tapi spelling Belanda kemudian menjadi Ehamahua. Dalam bahasa Ambon asli kampus saya, Ehamahua itu artinya luruskan dan bengkok. Jadi kalau saya tidak keras pelanggar marga saya. Itu sebabnya. Jadi terkadang saya offside. Jadi kalau saya offside, ingatkan saja Pak Presiden. Jadi dengan begitu maka tugas manusia, status kita adalah hamba Allah. Dari Presiden Benaran sampai Presiden Taksi, hamba Allah. Status itu. Ada kala Presiden Benaran tidak sadar bahwa dia hamba Allah. Dianggap dirinya Fir'aun begitu. Padahal Fir'aun pertama itu kemudian mengatakan bahwa bunuh semua bayi laki-laki yang lahir atas saran dari penasihat-penasihat istana. Ketika ibu Musa mengandung dan melahirkan takut dia, maka Allah memberikan ilham kepada ibunya Musa, buat kotak, masukkan bayimu ke dalamnya, belah hanyutkan oleh sini. Kakak perempuannya disuruh membuntuti, mengawal itu kotak, dan kemudian kotak itu lewat ke belakang istana Fir'aun dan diambil. Ternyata kemudian bayi laki-laki. Kata istri Fir'aun, kasihan ini, biarlah kita pelihara. Bayi yang menangis, lapar haus, dicoba disusui kepada ibu-ibu menyusu di tetangga itu tetap nangis. Maka kakak perempuannya datang, maukah kalian saya tunjukkan orang yang bisa menyusui dia? Ya. Maka dia datanglah ke rumah dia sendiri, sampailah kepada ibunya, dan kemudian ibunya menyusuinya dia, dan kemudian dibawalah ke istana Fir'aun. Jadi orang yang akan dibunuh dipelihara di dalam istananya, dan kemudian dia hanya juga kemudian akan mengusir Fir'aun. Singkat cerita, ketika Allah perintahkan Musa agar supaya mendatangi Fir'aun, menyampaikan tentang ayat-ayat Allah, dan kemudian Fir'aun mendeklarasikan saya sendiri akan menangkap Fir'aun. Maka kemudian Allah perintahkan Musa dengan jamaahnya, umatnya harus meninggalkan Mesir. Sampai di tepi Laut Merah, di depan laut, di belakang pasukan Fir'aun. Mau mana? Faiza azamta fatawakkal Allah. Jika kamu telah berketetapan, serahkan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, mau cari mantu, mau cari besan, mau cari rezeki, apa saja, lakukan sesuai dengan sunnah, sudah itu serahkan kepada Allah. Allah yang tadi sudah disebutkan oleh Wakil Ketua DKI. Kita yang di ruangan ini, orang dewasa, per menit kita menghirup 5 sampai 6 liter udara. Dari 5 sampai 6 liter udara per menit itu 23% oksigen, 67% nitrogen. 1 kilo oksigen berapa? 5.000, 50.000, 25.000, 25.000. Coba kali. Begitu juga nitrogen. Sehingga 1 hari 24 jam kita perlu 90, sekian juta. 1 hari 24 jam 90, sekian juta untuk menghirup udara gratis.
Anda kafir, Anda presiden palsu, Anda presiden apalah begitu, Anda konglomerat, Anda 10 naga, 9 naga, tetap saja gratis. Karena itulah dalam surat Ar-Rahman ada 40 kali Allah menyatakan Fabi'ayya rabbika tukadziban. Maka sesungguhnya nikmat Allah mana lagi yang kamu dustakan. Maka begitu posisi Musa, begitu Allah perintahkan pukulkan tongkatmu ke laut, maka Musa pukulkan tongkatnya, laut merah terbelah, laut merah, dan Musa dengan pasukannya masuk menyeberang. Karena Fir'aun sudah memprediksi dia akan menangkap Musa, maka Fir'aun juga masuk dengan pasukan. Tapi karena Musa dan Jamal ini dua, maka sampai seberang Allah menutup laut itu, dan kemudian Fir'aun dengan pasukannya tenggelam. Ketika air sudah sampai di hidung Fir'aun, baru datang kesadarannya untuk bertobat. Tapi kata Allah, tobat tidak diterima. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan kita tunggu tua dulu baru bertobat. Jangan kita tunggu jalan sudah bongkok-bongkok baru bertobat. Karena tidak ada daun kering yang jatuh duluan daripada daun hijau. Karena kalau angin topan, maka daun hijau juga jatuh dan juga tumbang. Sehingga begitu, maka kemudian diabadikan jasad Fir'aun ada di Mesir sekarang. Kalau Bapak Ibu punya uang untuk kemudian umroh, sehingga di Mesir bisa datang ke Museum Fir'aun. Itulah Fir'aun pertama yang menjadikan dirinya Tuhan, dan kemudian Allah misalnya. Kita pernah punya Fir'aun Indonesia, namanya Soekarno. Dia melantik diri sebagai presiden seumur hidup melalui MPRS. Tapi tahun 1965 PKI berontak, 6 jenderal 1 perwira tinggi dibunuh, dan dia didesak oleh massa untuk membubarkan PKI. Tapi Soekarno tidak mau. Demonstrasi mahasiswa seluruh Indonesia tanggal 8 sampai 11 Maret tahun 67 di Senayan, Indonesia MPRS menurunkan Fir'aun pertama Indonesia. Kita juga punya Fir'aun kedua, namanya Soeharto. 32 tahun berpuasa. Ketika datang ke Mesir, umroh ke Mesir, datang ke piramida tempat Fir'aun, dimarahi oleh Fir'aun. Kenapa kamu berpuasa satu? Saya juga seperti pulang dari Mesir langsung dilengsarkan. Percayalah, Fir'aun seperti itu, yang lainnya akan juga mengalami nasib yang sama. Kok amin? Bukan kobul. Ada yang bilang kobul. Saya tidak temukan hadis bukan manapun yang menyebutkan kobul kalau mengaminkan doa. Sehingga begitu status kita sebagai hamba Allah, kemudian fungsi kita sebagai khalifah, tugas kita wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami perintahkan ciptakan manusia dan jin kecuali mengabdi kepada kata Allah. Dan peran kita adalah amar ma'ruf nahi munkar. Wal takum minkum ummatun lil khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi yang benar itu bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan Persis, bukan Al-Isyad, bukan yang lain-lain. Yang benar itu adalah orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dalam 24 hours, 24 jam. Itu yang benar. Karena itulah dari ayat itu kemudian kata Rasulullah, balighul anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Saya tadi disebutkan, saya Institut Elektor. Kok elektor?
jadi ustaz? Karena saya khalifah. Khalifah di keluarga saya. Khalifah di tempat saya kerja. Kenapa orang tidak pernah mempersoalkan khalifah Katolik yang berkedudukan di Vatikan? Itu khilafah Katolik seluruh dunia, dan mereka punya dubes di sini dan kita juga punya dubes di sana. Khilafah, pemerintah dan kepala negaranya disebut khalifah. Maka kemudian ketika kita menyaksikan satu kebatilan dalam Al-Imran 104 tadi, maka kata Rasulullah, jagalah dengan tangan. Para mufassir menafsirkan kekuasaan. Sebagai ketua RT, sebagai ketua RW, sebagai kepala desa, sebagai lurah, sebagai camat, sebagai bupati, wali kota, gubernur, presiden, tanda tangan yang itu menentukan. Ketika Anies Baswedan menandatangani penutupan Hotel Alexis di Jakarta Utara, maka tidak ada lagi kemaksiatan di Jakarta Utara. Ketika Anies menetapkan perda apa yang dilakukan di Tanjung Priok harus dihentikan, Jakarta Utara reklamasi harus dihentikan. Puasa, tanda tangan. Jadi harus menggunakan kekuasaan di jalan yang benar. Tapi juga tidak harus menjadi RT RW sampai presiden. Bapak ibu orang kaya punya kekuasaan material. Ada orang yang kelaparan, ada orang yang tidak bisa sekolahkan anaknya, ada orang yang tidak bisa ke rumah sakit karena tidak punya biaya untuk BPJS. Saya tidak BPJS dengan istri saya, tidak BPJS karena saya tidak bisa bayar iuran BPJS bulanan. Satu, kedua, dalam pemahaman saya, menurut Undang-Undang 45 tidak boleh ada BPJS karena itu adalah tanggung jawab negara. Saya 15 tahun kerja di Malaysia. Ketika saya demam pergi poliklinik mitra perusahaan saya perlihatkan kartu karyawan saya, tidak dibayar, obat dan seterusnya, kemudian gaji saya tidak dipotong. Tanggung jawab. Aneh bin ajaib, kita memberikan bantuan sosial, bansos. Padahal itu bukan bantuan, itu kewajiban. Pasal 33 Undang-Undang 45 menetapkan negara berkewajiban memelihara anak-anak terlantar, orang miskin, anak yatim. Kewajiban, bukan bantuan. Datangi iblis bisikin, beritahu ini bantuan dari istana, bantuan dari presiden, bantuan dari menteri. Oh, uang dicuri dari mana? Itu uang dari rakyat, dari pajak. Oh, ini sudah lama, sebulan berapa ratus, tapi sekali itu saja 6 bulan, 4 bulan sekali. Kok menjelang tahun politik? Dalam ilmu saya 8 tahun sebagai penasihat KPK, itu disebut dengan intellectual corruption, korupsi intelektual, atau disebut dengan political corruption, korupsi politik. Pak Presiden ini waktu sampai jam berapa? Sampai jam 6 aja. Jadi yang disebut political corruption itu adalah korupsi melalui kebijakan, melalui peraturan, melalui undang-undang, melalui pemilu, melalui pilpres, melalui pilkada. Yang saya katakan bagus, tapi sebenarnya tujuannya adalah untuk kepentingan golongan, kelompok tertentu. Itu politik, korupsi politik. Sedangkan intellectual corruption, korupsi intelektual adalah
korupsi dilakukan oleh guru, dosen, ustazah, kiai, ulama, romo, pendeta, dan seterusnya. Apa itu korupsi dilakukan orang yang punya ilmu, punya pengetahuan, punya data, punya informasi, dirahasiakan, disembunyikan, disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Itu korupsi intelektual. Jadi saya Pak Presiden dosen, maka kemudian bisa melakukan korupsi intelektual seperti itu. Mahasiswa saya datang bimbingan, terus kemudian dari jam 7 malam sampai jam 9 malam di kampus. Begitu selesai bimbingan dia pergi. Saya tanya, ini barang kamu tertinggal, ada bungkusan. Itu untuk apa Pak? Saya buka begini, ada bisa bangun 2 sikat. Saya terus bilang, kamu mau lulus atau tidak? Mau lulus Pak, bawa. Korupsi intelektual. Sehingga saya perhatikan Wakil Presiden mengatakan bahwa vaksin dari Jerman itu mengandung babi, tapi itu bisa digunakan karena keadaan darurat. Ini kiai, mantan ketua majelis ulama, mengandung babi tapi boleh digunakan karena darurat. Dasarnya apa? Amar bin Yasir. Saya katakan kepada mahasiswa saya ketika mahasiswa saya tanyakan, Ammar bin Yasir itu menyaksikan di depan mata kepalanya sendiri ibunya dan bapaknya dibunuh secara sadis karena tidak mau mengucapkan Lata, Uzza dan Rubah. Ibunya kaki kanan diikat dengan tali ke kuda, kaki kiri diikat dengan tali ke kuda kiri, kemudian dipecut kuda kanan dan kuda kiri bersama. Lari itu kuda bertentangan, terbelah. Dan begitu juga bapaknya hal yang sama. Ammar yang masih belia, masih remaja, masih anak-anak menyaksikan itu, dan ketika majikannya mengatakan ucapkan Lata, Uzza dan Rubah, maka kemudian Ammar mengatakan Lata, Uzza dan Rubah dan bebas dia. Langsung dia lari menemui Rasulullah menangis. Sejati jadinya menangis kepada Rasulullah. Dia tanya, ada apa wahai Ammar? Saya telah menzalimi diri saya, ya Rasul. Kenapa? Dia cerita. Kata Rasulullah, bagaimana hatimu? Hatimu tetap kepada Allah. Itu darurat, menyaksikan dengan sendiri mata kepalanya di depannya. Kita 78 tahun masih darurat. Jadi dengan demikian maka kekayaan bangsa. Bisa juga saya jago karate, bapak jago karate, kungfu atau apa. Lantas dia ada anak-anak, orang yang tidak berdaya, ibu-ibu apa yang dianiaya, langsung datang, juga langsung disayat. Ilmu karatenya digunakan. Itu juga menggunakan kekuatan. Baru kata Rasulullah, jika tidak mampu dengan lidah. Lidah itu bisa dalam bentuk seperti yang saya, lidah itu bisa dalam bentuk tulisan, lidah itu bisa dalam bentuk artikel, lidah itu bisa dalam bentuk buku dan seterusnya. Dan kemudian sejarah membuktikan dengan tulisan-tulisan itu orang juga dipenjarakan. Buya Hamka sekian tahun dipenjarakan karena buku-buku. Dan kemudian jika tidak maka dengan hatimu. Tapi itulah yang selemah-lemahnya iman. Bapak Ibu yang selalu ikut pengajian rutin Sabtu Ahad di mana-mana, masa disebut lemah iman? Kan tidur subuh itu paling enak, apalagi hujan, apalagi pengantin baru. Waduh, luar biasa. Terus langsung harus bangun kemudian wudu, kemudian mandi, sudah itu kemudian sholat imamnya panjang lagi, ayatnya seperti itu. Tapi kata Rasulullah, ciri orang munafik itu pada 2 peristiwa, sholat isya dan sholat subuh.
Jadi kalau kita mau mengoreksi diri kita, kita munafik atau tidak, perhatikan Islam kita dan suku kita. Apakah salat sendiri, salat berjamaah, salat di rumah, salat di masjid, atau salat di musala? Ibu-ibu di belakang, halo ibu-ibu, ya, di samping. Kalau suaminya, kalau bapaknya, kalau anak laki-lakinya yang sudah dewasa, sholat di rumah, kasih mereka mukena. Karena pada waktu itu suami Anda, anak laki-laki Anda, saudara laki-laki Anda menjadi perempuan. Hanya Imam Syafi'i yang mengatakan sholat berjamaah di masjid musala bagi laki-laki sunnah muakkad. Hanya Imam Syafi'i sunnah muakkad. 3 imam yang lain mengatakan wajib. Kenapa 3 imam lain mengatakan wajib? Karena berdasarkan hadis. Jika aku tidak kasihan kepada ibu-ibu di kota Madinah, aku perintahkan bahkan itu rumah-rumah supaya laki-laki yang datang ke masjid. Berdasarkan hadis itulah maka 3 imam mengatakan wajib laki-laki. Jadi sebagian-bagian akhir daripada hati itu pertama adalah kalau kita menyaksikan suatu kebatilan, langsung kita katakan dalam hati, saya tidak setuju. Tapi tidak hanya di situ. Ketika hadir dalam pertemuan, hadir dalam jamaah, hadir dalam apa saja, kemudian ada sesuatu, baik kebijakan, perbuatan, tindakan yang menghina Islam, yang mengganggu Islam, maka kemudian mengatakan tidak dalam hati karena tidak berani mengatakan tidak, takut dipecat, maka kemudian harus tinggalkan tempat itu. Harus tinggalkan tempat itu. Dalam Riyadhus Shalihin yang disusun Imam Nawawi, di sana dikisahkan dalam berdasarkan Al-Quran, malaikat penjaga neraka bertanya kepada penghuni neraka, kenapa kalian masuk neraka? Ya kami tidak laksanakan ajaran Allah, tidak sholat, seterusnya. Apa jawab malaikat? Bukankah bumi Allah itu luas? Bumi Allah itu luas. Jadi tinggalkan tempat itu, tinggalkan desa itu, tinggalkan kabupaten itu, tinggalkan provinsi itu, tinggalkan negara itu. Dan saya lakukan, saya tinggalkan negara. Ketika pemerintah Orde Baru memaksakan asas itu ke Pancasila, menyelamatkan akidah saya harus jadi gelandang 15 tahun di Malaysia dan Singapura. Mari kita buktikan tesis saya ini benar. Tolong angkat tangan orang yang asli Rawadeno, tolong angkat tangan. Asal dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dari hampir 100 orang. Ini fakta. Yang lainnya ada muhajir. Jadi oleh karena itu maka aplikasi daripada hadis bahwa menolak dengan hati itu tidak hanya dalam hati tapi juga dan terakhir berdoa dalam sholat dalam persen. Apakah bapak ibu pernah berdoa tetangga kanan saya, tetangga kiri saya, tetangga depan saya, tetangga belakang saya yang orang kafir supaya masuk Islam? Tolong datang. Pernah ada yang berdoa begitu? Adakah kita pernah berdoa tetangga kanan, tetangga kiri, tetangga belakang, depan yang tidak pernah sholat supaya sholat? Doakan. Sehingga demikian maka kita meskipun berada pada tingkat iman yang paling lemah, tapi kita insya Allah tinggal di setinggannya surga. Setinggan ini bahasa Malaysia, setinggan itu rumah-rumah seperti di Kali Ciliwung itu. Gak apa-apa di setinggan surga daripada istana di neraka. Pinggiran. Jam saya sudah menunjukkan pukul 6. Jadi saya pas. Jadi saya mengakhiri dengan kesimpulan bahwa apa yang sudah ada mantapkan, kemudian tingkatkan. Kemudian jangan menjadi Abu Hisham yang kemudian hanya ibadah ubudiyah saja,
Tapi ada amalan tidak ditinggalkan. Bagaimana memilih ketua RT, bagaimana memilih ketua RW, bagaimana memilih camat dan seterusnya. Itu juga ada panduannya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Imam Ubudiyah dan Rasulullah yang menguasai Quran. Kalau sama-sama menguasai Quran, menguasai Sunnah, sama-sama menguasai Sunnah, lebih dulu hijrah. Kalau lebih dulu hijrah sama-sama, maka yang tua